Shalom, Bang. Eh, di sini, Oke, shalom. di sini saya akan menjelaskan tentang firman Tuhan, yaitu dua cara hidup. Di sini saya akan sorot kepada konteks kita pada hari ini. Oke, temanya adalah dua cara hidup. Dan di sini terbagi menjadi 6 bagian. Untuk bagian yang pertama, seperti yang kita ketahui, di alam semesta ini, di dunia ini, kita memiliki seorang penguasa yang berkuasa atas segalanya, yang menciptakan alam semesta. Dia yang menciptakan bumi, dan dia juga menciptakan manusia. Dia menciptakan manusia dengan tujuan berkuasa atas bumi ini. Manusia berkuasa atas bumi di bawah otoritas dari Allah. Jadi di sini seperti yang dikatakan dalam Wahyu pasalnya yang keempat ayat ke-11. Di sini dikatakan, "Ya Tuhan dan Allah kami, Engkau layak menerima puji-pujian dan hormat dan kuasa, sebab Engkau telah menciptakan segala sesuatu, dan oleh karena kehendak-Mu semuanya itu ada dan diciptakan." Akan tetapi seperti yang kita ketahui sampai sekarang ini tidak terjadi begitu lama. Dan seperti yang kita ketahui sekarang, manusia berkuasa sesuka hatinya, dan dia melanggar semua perintah dari Allah. Dia memberontak, dia menguasai bumi ini dengan sesuka hatinya tanpa menjalankan perintah dan segala firman Tuhan. Dan seperti yang dikatakan dalam kitab Roma pasalnya yang ketiga ayat 10 sampai dengan 12. Seperti ada tertulis, tidak ada yang benar seorang pun tidak. Tidak ada seorang pun yang berakal budi. Tidak ada seorang pun yang mencari Allah. Semua orang telah menyeleweng. Mereka semua tidak berguna, tidak ada yang berbuat baik, seorang pun tidak. Seperti yang kita ketahui sampai sekarang ini, manusia semakin merajalela. Dia memberontak atas segala perintah Allah. Dia tidak menjalankan kehidupan mereka di bawah firman Tuhan lagi. Jadi mereka meniadakan Tuhan dan berkuasa atas bumi ini tanpa adanya Tuhan. Akan tetapi tidak sampai di situ saja, Allah tidak diam saja. Dia memberikan sebuah penghukuman terhadap manusia, yaitu kematian dan penghakiman. Di sini inilah penghukuman bagi manusia yang telah memberontak atas segala perintahnya, yang telah diberi kuasa di bawah otoritas Allah, namun dia tidak ingin Allah ada di dalam dia. Seperti yang tertulis di dalam kitab Ibrani pasalnya yang ke-9 ayat yang ke-27. Di sini dikatakan, "Dan sama seperti manusia ditetapkan untuk mati hanya satu kali saja, dan sudah itu dihakimi." Dan manusia sampai sekarang ini memberontak terus. Dia tidak ingin mendengarkan perintah Allah, dia tidak ingin mendengarkan firman Tuhan dan menjalaninya dalam hidupnya. Kan tetapi setelah penghakiman ini, manusia pun mendapatkan hukuman yang setimpal dengan perbuatan mereka, yaitu pemberontakan itu. Akan tetapi karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Dia mengaruniakan anaknya yang tunggal, yaitu Tuhan kita Yesus Kristus. Dia
telah mengorbankan nyawanya. Dia telah menebus dosa-dosa kita dari kematiannya. Dan dia juga telah membawa kita kehidupan yang kekal. Dan dia membawa kita ke hidup yang baru dan yang penuh pengharapan. Dan seperti yang kita ketahui, Yesus sendiri diutus dan dia menjalankan semua perintah dari Allah. Dia tanpa terkecuali melanggarnya. Dan seperti yang tertulis dalam kitab 1 Petrus pasalnya yang ketiga ayat ke-18. Di sini dikatakan, sebab juga Kristus telah mati sekali untuk segala dosa kita, Ia yang benar untuk orang-orang yang tidak benar, supaya Ia membawa kita kepada Allah. Ia yang telah dibunuh dalam keadaannya sebagai manusia, tetapi yang telah dibangkitkan menurut Roh. Dan sama seperti halnya di sini, Yesus telah mati bagi kita. Dia yang benar untuk kita orang-orang yang tidak benar. Dia telah menebus dosa kita. Dia mati sekali untuk segala dosa-dosa kita. Dia telah menghapusnya dan juga membawa kita ke hidup yang baru yang penuh pengharapan. Dan setelah itu Allah membangkitkan dia dan Yesus menjadi penguasa atas dunia ini. Yesus telah mengambil alih kekuasaan atas dunia ini supaya dia membawa kita kehidupan yang baru. Dan seperti yang tertulis dalam kitab 1 Petrus 1 ayat yang ketiga. Di sini dikatakan, terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan. Jadi dia telah bangkit dan dia telah berkuasa atas bumi ini. Dia telah membawa kita dari kehidupannya dan dari kebangkitannya dari antara orang mati. Dia telah membawa kita ke hidup yang penuh pengharapan. Dan yang terakhir adalah poin penting, yaitu dua cara hidup. Cara hidup yang pertama yaitu cara hidup di mana manusia hidup berkuasa dan atas kehendaknya sendiri, atas sesuka hatinya sendiri. Dia hidup tanpa perintah Allah, dia hidup memberontak segala firman Tuhan. Dan inilah akibat dari cara hidup yang pertama, yaitu pertama adalah kematian yang kekal dan juga penghakiman. Dan inilah dia konsekuensi yang akan kita terima jika kita melakukan cara hidup yang pertama. Dan setelah itu ada cara hidup yang kedua, yaitu di mana kita hidup di bawah otoritas Tuhan kita Yesus Kristus. Di mana kita hidup percaya bahwa Dia adalah Sang Juru Selamat kita, Dia yang telah menebus dosa kita, dan Dia yang telah membawa kita ke hidup yang baru yang penuh pengharapan. Di sini kita mendapatkan hasil dari cara hidup kita yang kedua ini, yaitu hidup kekal dan juga pengampunan. Dan inilah hasil dari kita dari cara hidup yang kedua. Seperti yang tertulis dalam Yohanes pasalnya yang ketiga ayat 36. Di sini dikatakan, barang siapa percaya kepada Anak, ia beroleh hidup yang kekal. Tetapi barang siapa yang tidak taat kepada Anak, ia tidak akan melihat hidup, melainkan murka Allah tetap ada di atasnya. Akan tetapi di sini
dari cara hidup yang kedua. Di sini jika kita ingin menerapkan dalam kehidupan kita cara hidup yang kedua, ada beberapa hal yang harus kita lakukan di dalam cara hidup yang kedua ini. Yang pertama adalah doa. Di sini saya akan memberikan sebuah contoh doa di mana kita menerima Yesus sebagai juru selamat kita. Mari kita berdoa. Ya Tuhan dan Allah kami dan juru selamat kami, kami tahu Tuhan Yesus kami berdosa, kami orang yang tidak layak, tidak pantas Tuhan Yesus. Dan oleh karena penebusan-Mu bagi kami Tuhan Yesus, dan kami telah ditebus dari kematian-Mu Tuhan Yesus, dan Kau telah bangkit dan membawa kami ke hidup yang kekal Tuhan Yesus. Oleh karena itu Tuhan Yesus, kami untuk hari ini dan seterusnya kami menerima Engkau dan percaya bahwa Engkaulah juru selamat dalam hidup kami Tuhan Yesus. Dan kami juga percaya Tuhan Yesus, Kau juga yang membawa kami ke dalam hidup yang kekal Tuhan Yesus. Kami percaya dalam hati dan mengaku dengan mulut bahwa Engkaulah Raja di atas segala raja Tuhan Yesus. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan terima kasih. Haleluya. Amin. Dan tidak hanya berdoa, cara yang kedua yang harus kita lakukan ialah taat. Di sini kita harus taat kepada firman Tuhan, kita harus taat kepada perintah-perintahnya, dan kita harus taat segala sesuatu apa yang dikatakan dalam firman-Nya. Dan cara yang terakhir adalah percaya. Kita ini poin yang terpenting, kita percaya bahwa Tuhanlah juru selamat kita, bahwa Dia telah menghapuskan segala dosa kita, dan Dialah kemenangan dalam hidup kita. Itu saja penjelasan tentang dua cara hidup dari saya. Sekian, terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Oke. Terima kasih, Saudara Otniel.